Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih baik-baik saja kan? Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi kepercayaan dalam muamalah. Di antaranya ada ijarah, aria, rohen, dan juga luqatah. Kemudian, adakah yang sudah tahu apa itu arti ijarah? Untuk kelengkapan selanjutnya, mari kita bahas satu persatu. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yakni ada ijarah. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu apa itu ijarah? Ya, benar sekali. Secara bahasa, al-ijarah berarti berasal dari al-ajru, yang berarti al-iwad, yang artinya adalah ganti. Dan oleh sebab itu, al-thawab atau pahala yang dinamakan al-ajru, atau yang berarti upah. Kemudian, secara istilah, al-ijarah adalah pemindahan hak guna atas sesuatu barang ataupun jasa oleh seseorang kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Watasyawirin fala junaha alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Idza salamtum ma ataitum bil ma'rufi wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu dengan memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, memberikan upah kepada pekerja lebih baik sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang selanjutnya adalah rukun dari ijarah. Rukun dari ijarah yang pertama adalah pihak penyewa atau yang akan menyewa. Kemudian pemberi sewa atau pemilik dan mustajir, yakni sewa penyewa. Kemudian yang kedua adalah ijarah, yaitu ijarah atau upah yang akan diberikan. Kemudian ada juga al-manfaat. Nah, di sini adalah barang yang disewakan. Yang ketiga adalah siwat, yakni proses ijab kabul. Kemudian, syarat dalam akad ijarah yang pertama adalah pemberi sewa dan penyewa harus sama-sama sudah balik dan berakal sehat, rela dan kepemilikan penuh, kemudian terdapat dalam wilayah tersebut. Kemudian, barang yang disewakan memiliki manfaat yang berharga dan dapat dinikmati penyewa, kemudian dengan kadar maupun waktu yang jelas. Kemudian wujud barang yang diambil manfaatnya harus tetap sampai waktu yang telah ditentukan atau sesuai dengan akad. Kemudian nominal harga upah sewa pembayarannya juga harus jelas. Yang selanjutnya adalah waktu penyewaan harus diketahui secara pasti oleh kedua pihak. Kemudian objek ijarah bisa berupa jasa ataupun berupa manfaat barang, serta objek ijarah, manfaat barang dan jasa tersebut mubah dan dibenarkan oleh ketentuan syarak. Kemudian sebagai upah atau imbalan tidak boleh asal-asalan karena harus berupa sesuatu yang nilainya baik, sesuai dengan materi maupun jasa yang telah didapatkan. Kemudian, jasa atau pekerja yang disewakan tidak berupa pelaksanaan kefarduan maupun kewajiban kepada pekerja sebelum terjadinya akad. Kemudian, pekerja tidak boleh mengambil manfaat atas jasa dari pekerjaannya sendiri. Misalnya, seseorang tukang disewa untuk membuat meja milik penyewa tersebut. Tetapi tukang tersebut malah mengerjakan mejanya sendiri dan kayu dan paku tersebut milik penyewa. Itu tidak boleh. Selanjutnya adalah macam-macam ijarah. Yang pertama,
dilihat dari segi objeknya, terdapat dua, yakni pertama adalah ijarah hak guna, yaitu menjadikan kegunaan suatu barang untuk ma'qud alaih, misalnya menyewakan rumah untuk ditempati dan menyewakan kendaraan untuk digunakan seseorang. Kemudian yang kedua adalah ijarah amal, yaitu menjadikan pekerjaan atau jasa seseorang sebagai ma'qud alaih, misalnya penyewa dan memberi upah orang untuk membangunkan bangunan, seperti tukang bangunan seperti itu, kemudian menjahitkan baju dan lain sebagainya. Kemudian macam-macam ijarah dari segi kepemilikan manfaatnya juga ada dua. Yang pertama adalah ijarah khas, yakni adalah ijarah memanfaatkan apa yang dimiliki satu orang tertentu, dan yang kedua adalah ijarah masyrakah, yakni adalah ijarah yang hak gunanya dimiliki oleh kelompok orang, seperti halnya sekelompok orang yang menyewa rumah kemudian ditempati bersama, maka ujroh atau upah imbalannya yang menanggung adalah secara bersamaan, dan manfaat atas rumah yang dimiliki secara juga bersama. Kemudian apa saja manfaat dari disyariatkan ijarah tersebut? Yang pertama adalah membina ketentraman dan kebahagiaan. Dengan adanya ijarah akan mampu membina kerjasama antara mu'jir dan mu'tajir, sehingga akan menciptakan kedamaian di hati mereka. Kemudian yang kedua adalah memenuhi hajat hidup masyarakat. Dengan adanya syariat ini atau transaksi ijarah, khususnya tentang pemakaian jasa, maka akan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat yang baik dan ikut bekerja maupun menikmati hasil yang baik juga. Kemudian yang ketiga adalah menolak kemungkaran. Di antara tujuan ideal, yakni berusaha dapat menolak kemungkaran yang kemungkaran besar dilakukan oleh pengangguran. Seperti pada intinya hikmah ijarah yaitu untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Kemudian materi yang selanjutnya adalah ariyah. Menurut bahasa, ariyah berarti arok, yang artinya datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, ariyah berasal dari at-tawun yang sama artinya dengan at-tanawulu. At-tanawasru yang artinya menukar atau mengganti, yakni tradisi pinjam-meminjam. Kemudian secara istilah, ariyah ini adalah pembolehan untuk mengambil suatu manfaat dari suatu barang tanpa harus menggantinya. Kemudian apa saja rukun dan syarat ariyah? Yang pertama adalah orang yang berakad atau peminjam dan juga yang dipinjamkan, orangnya harus balik dan juga berakal. Orang gila dan anak kecil tidak boleh melakukannya. Maksudnya anak kecil yang tidak berakal tidak boleh meminjamkan barang. Namun ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan sudah balik. Sedangkan ulama lainnya menambahkan bahwa yang berhak meminjamkan adalah orang yang dapat berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua adalah objek yang diakadkan, yaitu barang dan juga manfaatnya. Kemudian yang ketiga adalah sigot. Di sini jelas adalah ijab dan qabul atau serah terima. Sigot atau ijab qabul ini harus jelas dan mengandung lafadz ganda yang dipahami oleh kedua belah pihak. Kemudian macam-macam ariyah diantaranya adalah al-ariyah mutlak, yakni bentuk pinjaman barang yang dalam akadnya tidak dijelaskan persyaratan apapun, seperti apakah pemanfaatannya hanya untuk peminjaman saja atau diperbolehkan orang lain atau tidak dijelaskan secara penggunaannya. Kemudian yang kedua adalah al-ariyah muqayyad, yakni adalah
peminjaman sesuatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan juga kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Hukumnya, meminjam harus sedapat mungkin mengembalikan barang tersebut ketika sudah ditentukan masa di mana batas peminjaman tersebut. Kemudian, apa saja hikmah ariyah? Di antaranya adalah dilapangkan rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji dalam surat Al-Baqarah ayat 245 akan melapangkan rizki bagi hambanya yang meminjami saudaranya dengan pinjaman yang baik. Kemudian, meningkatkan ketakwaan dengan menjalankan prinsip-prinsip ariyah yang sesuai dengan syariat Islam, maka akan dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah diampuni dosa-dosanya dan akan dijamin masuk dalam surga. Dalam surat Al-Maidah ayat 12 diterangkan bahwa setiap orang yang mau membantu saudaranya atau mereka yang membutuhkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan surga untuk mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah mempererat tali silaturahmi dengan pinjam-meminjam. Nah, dalam ariyah ini dapat mempererat hubungan silaturahmi dengan siapa saja, sehingga terciptanya kerukunan dan juga kedamaian antar manusia maupun sesama seperti yang diharapkan oleh semua belah pihak. Kemudian materi selanjutnya yakni tentang pengertian rohn. Rohn di sini secara bahasa berarti bisa dikatakan asubut dan ad-dawam, yang artinya adalah tetap, atau ada kalanya juga berarti al-habsu dan al-luzum, yang artinya menahan. Kemudian secara istilah arohan berarti menjadikan barang yang mempunyai nilai sesuatu tertentu atau manfaat tertentu, harta tertentu menurut pandangan syarok sebagai jaminan hutang hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat dari barang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah, yang artinya, dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya barang tanggungan yang dipegang. Surat Al-Baqarah ayat 238. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan cara berhutang dari seorang Yahudi, dan Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian apa saja rukun syarat dari rohn? Yang pertama adalah rukun rohn, diantaranya adalah arohin, yaitu orang yang menggadaikan barangnya tersebut untuk mengambil suatu hutang. Kemudian al-murtahin, yakni seseorang yang menerima barang tersebut yang menjadi jaminan terhadap hutang yang akan diambil oleh orang tersebut. Kemudian al-marhun, yakni barang yang digadaikan ataupun barang sebagai jaminan terhadap suatu pinjaman. Kemudian al-marhun bi, yakni adalah sejumlah uang yang diberikan murtahin kepada rohin atas besarnya marhun. Kemudian sigot atau ijab kabul. Kemudian syarat-syarat rohn diantaranya adalah syarat bagi yang berhutang, yakni orang yang menerima barang gadai tersebut adalah barang yang telah sah dalam akad jual beli, yakni adalah berakal dan juga mumayyiz. Kemudian akad ini tidak boleh dilakukan pada orang yang tidak berakal maupun gila. Kemudian syarat bagi marhun yaitu adalah dapat diperjualbelikan, bermanfaat dan juga
benar-benar milik rohin. Kemudian yang ketiga adalah syarat sigot, yaitu ada beberapa pendapat ulama, diantaranya ada pendapat ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa sigot bukan dikaitkan dengan syarat tertentu. Menurut mereka, akad gadai sama saja dengan akad jual beli, dalamnya harus dipenuhi secara langsung. Kelompok Syafi'iyah memungkinkan adanya syarat dalam sigot tersebut, yakni yang kuat memiliki maslahah bagi orang yang melakukan akad. Kemudian ada pun juga kelompok Malikiyah yang menegakkan bahwa syarat itu jangan dilakukan karena bertentangan dengan tujuan akad rohen. Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam rohen, yakni yang pertama adalah rohen ikor atau rohen resmi, merupakan bentuk gadai yang dimana barang yang menjadi jaminan gadai hanya dapat dipindahkan hak kepemilikannya, tetapi barangnya sendiri masih dapat dikuasai dan digunakan oleh pemilik gadai. Kemudian yang selanjutnya adalah rohen hiyazi. Ini persis seperti konsep gadai baik dalam hukum adat maupun dalam ius continuus. Jadi sangat berbeda dengan rohen ikor yang hanya saja menyerahkan hak kepemimpinan atas barang gadai, maka pada rohen hiyazi barangnya dikuasai oleh penerima gadai. Kemudian yang selanjutnya adalah hikmah rohen, yakni yang pertama hikmah rohen diantaranya adalah menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai dan tidak bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank. Kemudian memberikan keamanan bagi semua penabung dan juga pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada sesuatu aset atau barang yang dipegang sebagai jaminannya. Kemudian, jika rohen diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tertentu sangat membantu saudara kita yang kesulitan dan juga terutama saudara-saudara yang sangat membutuhkan di daerah-daerah tertentu. Masuk pada materi selanjutnya, yakni adalah luqatah. Secara bahasa, luqatah artinya sesuatu yang ditemukan atau didapat. Sedangkan secara istilah, luqatah berarti sesuatu yang ditemukan atas dasar hak yang mulia, tidak terjaga, dan yang menemukannya juga tidak mengetahui mustahiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Kemudian yang selanjutnya adalah rukun luqatat. Yang pertama adalah rukun luqatat ini terdiri adalah iltiqat, yakni tindakan mengambil tersebut. Kemudian multaqid, yakni orang yang menemukan. Multaqid ketika seseorang itu anak kecil, maka harus walinya sebagai pengurusnya atau orang tuanya. Kemudian mutaqad, yakni barang temuan yang bisa dibedakan menjadi dua. Di sini adalah yang bernyawa meliputi hewan bisa saja. Kemudian yang tidak bernyawa adalah meliputi mal atau harta atau ikhtisos. Kemudian sebelum melakukan hak pemilikan tersebut, maka wajib untuk pengumuman luqatah. Jika pengumuman luqatah ini, maka biasanya tidak dicari oleh pemiliknya, seperti uang receh 1 biji, maka tidak perlu diumumkan. Kemudian jika berupa barang yang akan dicari, misalnya seperti dompet tersebut, diumumkan selama 1 tahun tanpa melihat banyak atau sedikit. Tidak diumumkan jika hanya 1 dinar, kemudian diumumkan sampai nisab pencuri, dan tidak diumumkan karena kurang dari itu atau barang sepele. Kemudian aturan waktu dalam melakukan pengumuman ada 2, yakni adalah wajib terus-menerus selama setahun.
Kemudian jika berhenti harus diulangi kembali karena informasi bisa juga terputus. Kemudian yang kedua adalah boleh berhenti karena kata setahun tersebut bisa untuk semua. Jadi jika benar-benar puasa pada 1 tahun maka boleh berpuasa bulan yang terpisah. Kemudian pengumuman harus dibuat pada saat orang sedang berkumpul, misalnya waktu sholat, waktu di pasar, atau pada event-event di mana banyak orang di situ. Kemudian diumumkannya di depan pintu masjid, tidak boleh di dalam masjid. Kemudian waktu pengumumannya ada 4 tingkatan. Yang pertama, diumumkan 2 kali sehari, pagi dan sore selama 1 minggu. Kedua, diumumkan setiap hari pada sore hari dalam 1 minggu. Ketiga, diumumkan setiap minggu 2 atau 1 kali sampai 7 minggu. Keempat, diumumkan sekali atau 2 kali dalam 1 bulan sampai akhir tahun. Kemudian apabila pengumuman memerlukan biaya, terdapat beberapa kondisi jika penemu mengambil dengan niat untuk dikembalikan atau tidak pasti apakah akan dijaga atau dimiliki, maka tidak wajib membayar biaya pengumuman. Bisa saja dibayar oleh pemerintah melalui Baitul Mal sehingga sifat merupakan pinjaman bagi penemu. Kemudian yang terakhir adalah hikmah luqatah. Adapun hikmah luqatah di sini adalah diantaranya mencegah kerusakan atau hilangnya barang tersebut dan juga pemiliknya tidak mengalami kerugian sehingga barang tersebut tidak habis cuma-cuma. Dalam kondisi seperti itulah penemu luqatah mendapatkan suatu kebaikan karena berhasil menolong saudaranya untuk menemukan barangnya yang hilang. Sedangkan tolong-menolong itu merupakan bagian dari ajaran Islam yang ditegaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.